2, 3. Halo, Assalamualaikum Feby. Hari ini kita akan membahas mengenai modul tutorial blok 10 ya, skenario 4 sistem endokrin. Oke, kita lanjut ke skenario. Seorang pasien laki-laki berusia 38 tahun datang ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan nyeri tengkuk dirasakan seperti menahan beban berat, hilang timbul, memberat setelah banyak mengkonsumsi makanan berlemak, keluhan disertai rasa kebas pada ujung tangan dan kaki, lemas dan sedikit pusing. Sejak 1 hari yang lalu, keluhan nyeri tengkuk dirasakan semakin memberat. Pasien merupakan karyawan swasta, sering lembur dan banyak ngemil. Pasien menyukai makanan yang berlemak dan jarang berolahraga. Riwayat keluarga yaitu ayah kandung pasien obesitas dan menderita penyakit jantung koroner serta diabetes mellitus. Pasien merasa ketakutan apabila ia terkena penyakit seperti yang diderita ayahnya dulu. Nah, sebenarnya dari skenario pun kita udah bisa langsung ngeh ya kalau pasien ini itu memiliki lifestyle atau gaya hidup yang buruk banget. Ya, kita udah langsung tahu nanti ini arahnya akan ke mana. Oke, kita identifikasi istilah dulu. Yang pertama ada nyeri tengkuk. Nyeri tengkuk ialah rasa nyeri yang dirasakan di bagian belakang leher, tepatnya di regio posterior cervical. Biasanya disebabkan oleh apa, Kak? Ini oleh ketegangan otot, gangguan postur, maupun kondisi sistemik lainnya. Nah, dia itu persis kayak yang ada di gambar ini nih, yang di belakang sendiri nih ya, background dari modulnya. Nah, itu adalah nyeri tengkuk. Kedua, kebas ya. Kebas itu adalah rasa mati rasa. Jadi gimana ya? Kebas tuh mirip kayak kesemutan tapi ya nggak mirip ya. Kalau kesemutan tuh masih kerasa dikit-dikit ya. Kalau kebas tuh sama sekali tidak terasa apapun. Kebas atau numbness adalah sensasi abnormal berupa rasa mati rasa atau hilangnya sensasi pada suatu bagian tubuh yang dapat mengindikasikan gangguan pada sistem saraf perifer maupun sirkulasi darah. Jadi kebas tuh ketika tangan kamu jadi bantal agak lama. Nah, mati rasa kan itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebas. Next, obesitas ialah kondisi kelebihan akumulasi lemak tubuh yang ditandai dengan IMT lebih dari sama dengan 30 kg, yang meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Udah bisa ya untuk menghitung IMT ini ya. Jadi untuk menghitung IMT itu adalah berat badan dikali tinggi badan kuadrat ya, tapi dijadikan meter dulu tinggi badannya. Jadi bukan sentimeter. Next, ke penyakit jantung koroner adalah kondisi penyempitan atau penyumbatan arteri koroner akibat penumpukan plak aterosklerotik yang mengganggu aliran darah ke otot jantung, sehingga dapat menyebabkan angina pectoris hingga infark miokardium. Oh ya, nanti nih yang indeks massa tubuh akan aku cantumkan juga rumusnya di coretan ya, di coretan pengajar. Soalnya aku kebetulan ke laptop, jadi agak susah untuk coret-coretnya. Tapi tenang aja, nanti setiap coretan akan aku tambahkan di PDF susulan. Oke, kita punya 8 rumusan masalah di sini. Yang pertama ialah, apa kemungkinan penyebab pasien mengalami nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu? Mengapa nyeri tengkuk bersifat seperti menahan beban berat dan hilang timbul? Mengapa keluhan memberat setelah banyak mengonsumsi makanan berlemak? Mengapa pasien mengalami rasa kebas pada ujung tangan dan kaki, lemas dan sedikit pusing? Apa hubungan pekerjaan dan pola hidup pasien terhadap keluhan pasien? Apa hubungan RPK terhadap kondisi pasien? Dan apa saja pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasien tersebut? Serta tidak lupa DD dan DX. Lanjut ke brainstorming ya. Di sini kita kalimat singkat-singkat dulu nih. Pertama, apakah kemungkinan penyebab pasien mengalami nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu? Sebenarnya jawaban dari nomor satu ini itu udah sangat jelas berasal dari pola hidupnya. Ya, udah jelas banget nih gaya hidupnya. Sistem kerjanya itu aja udah sangat menggambarkan kenapa kok dia itu nyeri tengkuk. Nih, ketegangan otot leher akibat kelelahan kerja atau posisi kerja yang kurang baik. Ya kan dijelasin itu di atas. Kalau di skenario nih, kalau dia itu ya karyawan swasta, sering lembur, banyak kemil, ini aja udah menambah lemak. Terus habis itu dia jarang olahraga ini. Terus kemudian karena dia adalah karyawan swasta, pasti dia sering banget mengetik, ya kan?
Ya kita nggak tahu ya dia bekerjanya itu sebagai apa, tapi pasti karyawan swasta itu kan seringnya pakai komputer ya atau laptop yang mana itu menambah faktor risiko dari nyeri tengkuk yang dirasakan dia. Terus habis itu berarti kan dia menandakan bahwa dia jarang gerak ya, jarang stretching gitu. Nih, bekerja dalam posisi duduk yang lama. Selain itu, nyeri tengkuk juga dapat berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, jelas ya. Kenapa? Karena tadi ya sebenarnya ini tuh fokusnya adalah di pola atau gaya hidupnya. Gaya hidup pasien yang terlalu too much ya, terlalu apa ya, terlalu nggak sehat gitu. Ya sehingga selain karena dia tadi duduk terus ya, ternyata dia kan tadi ya dijelasin kalau dia tuh banyak ngemil. Dia nggak pernah olahraga, ya udah, pasti faktor resikonya akan tambah besar seperti penumpukan lemak, tekanan darah tinggi, nanti belum kalau misal ada sumbatan arteri dan lain sebagainya itu jelas akan mempengaruhi. Belum asam uratnya kayak gitu. Jadi pola makan tinggi lemak dan kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah yang juga dapat menimbulkan keluhan nyeri pada daerah tengkuk. Oke, itu untuk brainstormingnya. Jadi nanti brainstormingnya gini aja. Apa kemungkinan penyebab pasien mengalami nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu? Coba aja. Kelelahan kerja, posisi kerja yang kurang baik, duduk terlalu lama, terus kemudian banyaknya ngemil membuat penumpukan lemak, tekanan darah tinggi, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Mengapa nyeri tengkuk bersifat seperti menahan beban berat dan hilang timbul? Nah, kenapa? Ya, fokusnya adalah di ketegangan otot. Jadi, nanti akan aku sertakan gambar. Ya, di area leher dan bawah itu punya suatu otot yang mana karena dia itu terlalu banyak duduk, terlalu banyak bungkuk ya, ini sehingga akhirnya ototnya menjadi kontraksi keterusan atau kontraksi berlebihan. Sehingga ya dia efeknya apa? Efeknya ya tegang gitu. Kenapa kok dia bisa hilang timbul? Karena otot tuh kan kalau misal kita nunduk, ya misal kita nunduk karena dia udah terlalu sering nunduk ya, dia udah terlalu sering duduk lama ya, itu nanti dia akan kontraksi berlebihan jadinya nyeri ya kan, jadinya tegang. Tapi kan kita pasti ada satu masa kayak, "Ah, stretching ah," gitu ya. Apa namanya, "Ah, bentar ah," apa ya, bahasanya tuh kayak ngeluk geger gitu ya. Nah, itu kan nanti ototnya kembali relaksasi. Maka kalau relaksasi ya jelas karena dia sudah tidak menahan beban ya, sudah tidak dipakai nunduk lagi ya akhirnya dia bisa hilang gitu nyerinya, tapi begitu posisinya balik lagi, ya akan balik lagi kondisi tegangnya, kayak gitu. Jadi makanya kenapa kok dia bisa hilang timbul, ya karena posisi tubuh kita yang sering berubah-ubah. Next, mengapa keluhan memberat setelah banyak mengonsumsi makanan berlemak? Kenapa? Karena jelas lemak punya banyak kadar kolesterol, baik LDL, HDL ya, kolesterol jahat, kolesterol baik, trigliserida, semuanya itu punya. Jadi kalau misal lemaknya numpuk, ya udah akhirnya kolesterolnya sama trigliseridanya jadi numpuk. Lemak itu ibaratin kayak pasir, lumpur. Tadi nih sungai yang tadinya lancar aja, tiba-tiba hujan deras membuat si lumpurnya itu jadi numpuk. Ya, pasir bawaan, pasir kiriman dari mana-mana itu jadi numpuk di sungai tersebut. Numpuk, 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 numpuk. Ya, lama-lama dia akan menyebar ke pinggir-pinggir sungainya, ke dinding-dinding sungainya. Nah, penumpukan lemak yang ada di dinding-dinding sungai ini akhirnya bikin apa? Bikin kapasitas sungainya jadi mengecil, kapasitas sungainya jadi berkurang. Yang tadinya dia lancar ya, ini juga lancar, cuman karena kapasitasnya berlebih, sungainya jadi meluap. Nah, bedanya sama pembuluh darah, kalau pembuluh darah kan dia nggak bisa meluap. Kalau sungai kan walaupun jalannya sempit ya, dia tetap bisa lancar karena dia akan meluap, dia nggak ditutupi apapun. Tapi kalau pembuluh darah, dia kan pipa. Kalau misalnya bumpet gimana? Ya akhirnya di pembuluh darah karena dia tidak bisa meluap ya akhirnya nyumbet, jadinya makin makin sumbat 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 sumbat, ya akhirnya sirkulasi darahnya jadi gak lancar. Bedanya sama sungai itu, tapi ini permisalan aja ya.
Makanya karena tadi lemak di dinding itu kan bikin sirkulasi darahnya nggak lancar nih. Ya, kalau misalnya sirkulasi darahnya nggak lancar gimana? Padahal darah itu punya apa? Darah itu bawa oksigen. Sedangkan semua jaringan tubuh itu perlu oksigen, contohnya otak. Kalau misal pembuluh darahnya ini sempit, terus kemudian aliran darahnya berkurang ya, akhirnya otak bisa mengalami hipoksia. Sirkulasi darah jadi kurang lancar, makanya di area leher akan mengalami nyeri. Gitu. Bisa juga mengakibatkan penurunan konsentrasi, seperti itu ya. Jadi cocokologi aja kalau ada seperti ini. Kayak misal, wah dia bumpet, oke dia nyumbet. Nyumbet padahal darahnya itu bawa oksigen. Lah kalau nyumbet, lah nggak bisa dipakai dong. Padahal otak perlu ya berarti dapat disimpulkan bahwa aliran darah ke otaknya berkurang banget. Akhirnya terjadi apa? Terjadi hipoksia. Gitu, seperti itu ya. Nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Mengapa pasien mengalami rasa kebas pada ujung tangan dan kaki, lemas dan sedikit pusing? Nah, kenapa seperti itu? Balik lagi ke peredaran darah. Nih, bisa disebabkan karena gangguan aliran darah atau gangguan pada saraf perifer. Nanti kita akan bahas di bawah, tenang aja. Terus bisa juga karena kadar gula darahnya tuh naik, lemaknya naik, makanya dia bisa mempengaruhi fungsi saraf. Terus kenapa Kak kok dia lemes? Ya karena tadi darahnya ke otak kurang. Otak itu hipoksia. Hipoksia itu oksigen ke otaknya itu berkurang. Sehingga dia jadi lelah, stres, lemes. Makanya akhirnya terjadi gangguan tekanan darah. Seperti itu ya. Karena dia hipoksia. Jadinya ya dia makin lemes, makin lemes, makin lemes. Otaknya itu perlu bensin. Oksigen itu bensin buat otak. Kalau misalnya dia nggak ada bensinnya, oksigennya nggak ada ya akhirnya dia lemes, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak konsen, terus nanti gampang lelah, stres, hipoksia itu adalah efek samping, eh ini adalah efek samping dari hipoksia gitu. Number 5, nomor 5. Apa hubungan pekerjaan dan pola hidup pasien, yaitu karyawan swasta, sering lembur dan banyak ngemil? Pasti kamu sudah sangat paham ya. Pasti kamu udah tahu banget. Tadi dari atas sudah dijawab ya. Kenapa? Ya ini bisa menyebabkan stres, istirahatnya kurang, kurang tidur, begadang terus, penumpukan lemak bikin nyeri tengkuk, dia nggak pernah olahraga, ya kayak gitu. Ini kebiasaan sering ngemil dan mengonsumsi makanan berlemak dapat meningkatkan risiko obesitas, peningkatan kadar kolesterol, serta gangguan metabolik. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat memperburuk kondisi tersebut sehingga meningkatkan risiko keluhan seperti nyeri tengkuk dan gangguan sirkulasi. Nih ya, sudah ada ya di sini ya. Dia jarang aktivitas fisik ya gimana mau lemaknya kebakar, gimana mau lehernya itu di stretching ya. Nggak bisa ya, pasti harus diimbangi dengan olahraga. Lanjut, nomor 6. Apakah hubungan RPK terhadap kondisi pasien? Jelas ada. Ya, RPK-nya ini obesitas, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Yang mana semua penyakit ini itu dapat diturunkan melalui faktor genetik. Jadi jelas pasien pasti punya faktor risiko yang lebih besar untuk mengalami penyakit tersebut. Tapi tenang aja, harusnya bisa dicegah dengan memperbaiki pola hidup. Ini ya, jika seseorang memiliki anggota keluarga dengan penyakit metabolik itu yang sudah disebutkan di atas, ada obesitas, jantung, DM, dislipidemia, ya. Kalau seseorang memiliki penyakit itu, pasti ya, keturunan bawahnya juga akan mengalami hal yang sama. Ini, dislipidemia, hipertensi, ataupun diabetes, dia pasti punya faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki eh apa ya, faktor risiko, faktor predisposisi tersebut gitu. Apalagi didukung sama pola hidup dia yang amburadul, pola hidup dia yang kayak gitu ya jelas pasti udah sangat zong gitu ya, pasti udah sangat nggak baik kayak gitu. Oke, lanjut nomor 7. Apa yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis? Ini bisa ada pemeriksaan fisik umum,
PX fisik ya, setelah anamnesis nanti ada anamnesis dulu ya, terus habis itu pemeriksaan fisik umum seperti TTV, IMT, lingkar pinggang. Terus kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium. Ini aku highlight merah. Pink, maaf. Seperti kadar gula darah puasa, GDP, GDS, GD2-JPP bila perlu, profil lipid ya. Profil lipid itu apa, Kak? Profil lipid itu ya seluruh kolesterol, kolesterol jahat, kolesterol baik, terus kemudian ada trigliserida ya. Itu semua dites dalam profil lipid. Jika diperlukan karena tadi ada riwayat penyakit keluarga berupa jantung koroner, sepertinya EKG ini juga bisa dipertimbangkan. Apalagi dia sering mengalami kebas. Jadi mungkin ini bisa dilakukan pemeriksaan. Gitu ya. Oke. Wait, aku ganti dulu warnanya biar enggak nabrak. Nah, oke, seperti itu untuk nomor 7. Next ke nomor 8, DDDX-nya apa aja, Kak? Di sini kita memiliki 6 DD ya, atau diagnosis banding. Kita belum bisa menentukan diagnosisnya. Kenapa? Karena memang belum ada trigger 2 tambahannya. Jadi kita baru bisa menentukan apa saja diagnosis bandingnya atau diferensial diagnosis. Yang pertama jelas dislipidemia. Dislipidemia itu adalah kegagalan tubuh dalam mengolah lemak ya. Intinya terjadi penumpukan lemak di darah. Ya, apa faktor predisposisinya? Ya jelas, makanan berlemak, jarang olahraga, sering ngemil, RPK. Hipertensi, ya dia bisa menimbulkan beberapa gejala, yaitu nyeri tengkuk, pusing, dan rasa berat di kepala. Ditambah dia juga merupakan penyumbang RPK genetik ya. Ya dia menyumbangkan penyumbang genetik terbesar juga setelah DM. Cervical muscle strain, kenapa di sini dimasukin ke DD? Karena dia mengalami nyeri tengkuk ya. Berarti bisa aja strain itu tegang, berarti bisa aja mengalami ketegangan otot nih bagian belakang lehernya. Akibat apa? Akibat gaya hidup pekerjaannya. Neuropati perifer di sini diambil karena dia mengalami kebas. Ini aku highlight ya. Ini kenapa diambil ya? Ini yang semua kenapa diambil ini aku highlight kuning. Nih, ya. Terus DM tipe 2, kenapa? Karena RPK-nya DM, apalagi gaya hidupnya kayak gitu ya. Pasti jelas akan sangat berisiko. Sindroma metabolik itu semuanya ya, ada dislipid, hipertensi, obesitas sentral, dan lain sebagainya. Jadi dia apa ya? Dia gabungan, collab, gejalanya tuh collab semuanya. Makanya di sini dia bilang kombinasi faktor risiko seperti pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga penyakit metabolik. Ini apa nih aja, aku highlight. Oke, kita lanjut ke step 4, analisis rumusan masalah. Ya, kita akan jawab semua persoalan tadi dengan lebih panjang. Yang pertama, apa kemungkinan penyebab pasien mengalami nyeri tengkuk sejak 1 minggu yang lalu? Oke, tadi yang pertama berkaitan dengan ketegangan otot. Nih ya. Nih, mana ya tadi? Ini aku highlight. Seperti pola makan tinggi lemak, kurang olahraga, stres kerja, dan RPK. Terus kemudian ada riwayat bekerjanya juga ya, pekerjaan dia yang ketegangan otot. Ini, ketegangan otot leher atau cervical muscle strain. Ini aku highlight. Nah, di sini kita sudah punya gambar adalah anatomi apa saja sih yang ada di area leher dan bahu. Dari anterior, di sini kita ketemu otot-otot penting yaitu ada platisma ya, ini. Ada platisma, sebentar aku ganti warna. Ini. Terus kemudian trapezius ya, ini aku yang penting-penting aja ya yang terlibat dalam ketegangan ototnya. Terus habis itu ada sternocleido ini jelas. Sternocleidomastoideus ini jelas sangat berperan. Terus sama ada ini levator scapula. Gimana ya biar bagus gini. Ini sama ini. Nah, ini ada 4 otot penting ya yang ada di dalam leher bagian depan yang sangat berperan dalam menentukan
strain atau ketegangan otot. Ada platisma, sternocleidomastoideus yang mana dia itu memanjang ya sampai sternum, dari leher belakang sampai sternum. Levator scapula, trapezius. Kalau yang di posterior ya juga sama, ada sternocleidomastoideus, ada trapezius lagi upper ya, dan juga yang nggak kalah penting itu adalah bagian splenius capitis. Ini juga nggak kalah penting. Nah, untuk mempermudah, di sini aku sudah punya gambarnya. Nanti akan aku tambahkan, tapi sebentar aku share dulu saja di sini. Oke, ini ya, aku bukain di sini. Nah, ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana 7 otot ini berperan dalam penentuan neck strain and sprain. Ya, jadi ada 7 otot ya anatomi ini nanti ku sertakan kok dicoret-coret, tenang saja. Jadi ini adalah penentu, bukan penentu sih, otot yang berperan dalam kasus ya, dalam kejadian neck strain dan sprain. Oke, sebelum kita lanjut, aku jelasin dulu ya. Kak, bedanya strain dan sprain itu apa? Ya, ini nanti akan aku sertakan di dalam coret-coret. Jadi tenang saja, kamu tidak perlu mencatat, nggak apa-apa. Nanti ada di PDF. Oke, jadi strain dan sprain itu sebenarnya sama. Ya, dia adalah jaringan yang mengalami cedera. Bedanya tuh jaringan apa sih yang mengalami cedera gitu ya. Kita mulai dari strain dulu. Strain. Strain, aku ingat-ingatnya gini. Strain itu ada huruf T-nya. T, strain. Maka jaringan yang mengalami cedera adalah otot. Dia punya huruf T yang sama. Tendon, dia juga punya huruf T. Jadi, jaringan yang mengalami cedera pada kasus strain adalah otot atau tendon. Tendon itu apa? Tendon itu adalah bagian penghubung otot dengan tulang. Jadi nih, ya di sini ada kayak otot, terus habis itu nantinya tuh tulang. Nah, itu nanti ada tendon di sini. Gitu, oke? Jadi, yang kena cedera pada strain itu adalah otot atau tendon. Mekanismenya gimana? Ya, otot atau tendonnya ini tuh tertarik terlalu kuat, terlalu keras, sehingga berpotensi robek. Lokasinya yang sering di mana, Kak? Yang sering itu di hamstring, terus di betis ya, sama di punggung bawah. Hamstring itu mana? Tak carikan. Nanti ku sertain juga, tenang aja. Ini loh hamstring, mana ya? Kamu pasti udah belajar. Nah, ini nih. Nih, ya. Ya, area betis lah. Hamstring tuh sini nih. Ya, kalau ini nanti kan ada betis, nah di sini di paha-paha sini lah hamstring. Jadi dia di bagian betis sebenarnya seringnya. Ya, dia adalah betis. Terus habis itu bedanya apa lagi, Kak? Bedanya tuh sebenarnya nyerinya karena dia yang kena otot ya, otot atau tendon sehingga ya yang mengalami nyeri ya adalah nyeri otot atau tendon yang nyeri otot biasanya. Jadi seringnya itu nyeri otot, terus ototnya tiba-tiba kram, spasme ya. Ya, menegang. Terus habis itu lemah ototnya ya, dia akan mengalami kelemahan otot kayak gitu. Contohnya apa Kak kejadiannya? Kejadiannya tiba-tiba ngangkat beban berat. Nah, itu bisa mengakibatkan strain. Kalau sprain, SPRAIN yang ada di gambar ini ya, SPRAIN itu yang cedera adalah jaringan ligamennya. Kalau tendon tadi penghubung otot dengan tulang, kalau ligamen dia penghubung tulang dengan tulang yang berada di sendi. Jadi peralihan sendi itu nanti ada penghubungnya. Nah, namanya adalah ligamen. Jadi nanti sendinya itu biasanya terjadinya karena kepuntir. Contoh kesleo. Itu bisa banget sprain. Ya, sendinya terpuntir atau terkilir. Makanya akhirnya ligamennya teregang maksimal, robek. Seringnya di bagian pergelangan. Entah pergelangan kaki, pergelangan tangan, ya lutut itu sering banget mengalami sprain. Nyerinya juga beda. Nyerinya apa? Nyerinya ya nyeri sendi kayak gitu. Ya, pergelangan kakinya akan terkilir biasanya. Itu ya, untuk strain dan sprain perbedaannya apa? Nah, itu. Ini nanti adalah ada 7 otot yang berperan dalam
strain dan sprain yang ada di tengkuk atau di leher gitu. Kalau ini apa Kak? Kalau ini adalah otot yang berperan dalam ekstensi, ya ekstensi, fleksi ekstensi inget ya, fleksi nunduk, ekstensi menegak. Nah, yang berperan dalam ekstensi otot ekstensor yang ada di leher itu ada 1, 2, 3, 4. Ini harus hafal, oke? Ada rectus capitis posterior, minor dan mayor, obliquus capitis superior dan inferior, splenius capitis dan cervicis, serta semispinalis capitis dan cervicis. Jadi nanti akan kusertakan dua gambar ya. Otot yang mengalami digunakan untuk ekstensor atau ekstensi, serta yang satu lagi tadi adalah otot-otot yang berperan dalam strain dan sprain. Nih ya, kondisi ini dapat terjadi akibat aktivitas kerja yang berlangsung lama, terutama jika pasien sering lembur atau bekerja dalam posisi duduk yang tidak ergonomis. Oke, ini ya sesuai yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau misal ototnya tegang, ya udah dia pasti akan menimbulkan rasa nyeri dan berat pada tengkuk. Ini dia. Jadi mereka adalah suatu hal yang saling berkesinambungan. Kak, tadi seperti yang dijelaskan, ada yang lain selain faktor dari otot itu sendiri, kita punya apa namanya? Kita punya eh kita punya faktor lain yaitu pembuluh darah ya yang sudah aku jelaskan tadi ya. Karena karena dia tadi itu konsumsi makanannya buruk, ini ya aku highlight dulu yang bagian bawah. Pola hidup pasien yang kurang sehat seperti sering mengonsumsi makanan berlemak, jarang berolahraga, serta stres akibat pekerjaan dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Kenapa sih, Kak? Karena ada penumpukan lemak, ya. Jadi penumpukan lemak ini otomatis akan mengakibatkan diameter dari dinding pembuluh darahnya ini sempit. Ya, selain itu juga karena kebiasaan pola hidupnya tadi akhirnya mengakibatkan dinding pada pembuluh darah ini meningkat. Permisalannya yang sungai tadi. Kalau sungai tiba-tiba keisi lumpur ataupun pasir aja dia pasti alirannya berubah ya. Pasti dia akan meluap lah. Kalau misal pembuluh darah yang nggak punya sistem meluap ya gimana? Dia pasti justru akan semakin numpuk. Dia justru nggak akan bisa mengalir dengan bebas gitu nih ya. Nih, kemungkinan lain adalah adanya gangguan metabolik seperti dislipidemia. Kalau tadi ini karena tekanan darah tinggi, dia akan mengakibatkan si ketebalan dindingnya ini meningkat, terus kemudian diameter inferiornya jadi kecil. Makanya akhirnya darah yang tadinya ditampung bisa 100, ternyata ini 100 tuh udah kementokan. Jadi dia kesulitan untuk mengalirkan darah. Nah, Kak, apakah apa namanya, kenapa malah kenapa kok hipertensi itu malah bikin ketebalan dindingnya itu meningkat? Karena yang pertama, tekanan darah tinggi itu akan memberikan stres mekanik pada dinding arteri. Jadi, eh gimana ya aku jelasinnya? Ntar aku memikirkan bahasa yang cocok. Jadi gini deh, anggap pembuluh darah itu selang air ya. Selang air. Ini kita bahas kenapa kok hipertensi itu bisa menebalkan dinding gitu ya. Jadi anggap tekanan darah pembuluh darah itu adalah selang air. Kalau selang airnya kita injek ya, kita nggak sengaja nginjek pakai ban sepeda nih. Tiba-tiba airnya itu jadi kecil yang keluar. Nah, yang di sini tuh makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Nah, supaya nggak pecah, selang air ini tuh bakal menyesuaikan. Kalau dia kan dari plastik ya, atau kadang semi-semi campur karet gitu, yang mana dia bisa melar, ya kan, bisa melar, bisa menyusut gitu kan. Nah, sehingga itu merupakan respon dari selang supaya nggak pecah. Sama halnya seperti pembuluh darah kita. Supaya tidak pecah, dinding pembuluh darah itu akan melakukan dua hal. Yang pertama, pembesaran sel otot yang ada di dinding polos pembuluh darah. Eh, Pembesaran sel otot polos yang ada di dinding pembuluh darah, serta menambah jumlah selnya agar dinding pembuluh darahnya jadi lebih tebal. Makanya, karena dia lebih tebal, ya udah lubang pembuluhnya maka makin jadi
sempit. Jadi dia makin-makin nih sempitnya nih. Sehingga darah yang lewat ya akan makin susah. Makanya tekanan darahnya malah justru akan semakin tinggi. Gitu. Jadi ringkasannya tuh dari hipertensi, terus pembuluh darahnya ketekan terus ya. Terus kemudian tubuh itu akan menebalkan dinding pembuluh supaya kuat. Sehingga akan terjadi dinding yang tebal. Tapi lumennya akan makin sempit karena terjadi hipertensi itu. Gitu. Itu untuk faktor resiko yang hipertensi. Nah, kalau yang dislipidemia gimana? Kalau dislipidemia ya udah, dia ada peningkatan kadar lemak di dalam darah. Yang sudah sesuai aku ingatkan tadi. Kalau misal kita berlebihan, ya udah dia bisa mengakibatkan penumpukan lemak yang ada di pembuluh darah sehingga dapat mengganggu aktivitas oksigen. Makanya dia bisa timbul gejala hipoksia seperti keluhan pusing, rasa berat di kepala atau nyeri di daerah tengkuk. Itu menandakan bahwa dia mengalami hipoksia karena ya ini dia sudah terlalu lama ya terjadi penumpukan lemak di dalam darahnya. Gitu. Makanya nyeri tengkuk ini tuh tidak hanya disebabkan karena satu faktor aja, tapi ya kombinasi ya. Ada dari ini ketegangan otot pas kerja, faktor gaya hidup, yang kurang sehat, serta adanya gangguan metabolik atau kardiovaskular. Oke, itu ya untuk nomor satu. Oh, tenang aja, nanti balik lagi untuk PPT dan juga tabelnya akan aku kirimkan melalui WA. Dan apapun yang mau ditanyakan boleh. Boleh langsung WA aku aja, oke? Lanjut ke nomor dua. Kenapa kok nyari tengkuk itu kayak nahan berat? Eh, kenapa kok nyari tengkuk itu kayak nahan beban berat, terus kok hilang timbul? Nah, ini ya. Kenapa? Karena tadi yang berperan itu tadi sudah aku highlight di atas ya. Ada apa aja? Ada trapezius, platisma, sternocleidomastoideus, platisma, dan lain sebagainya ya. Nah, ini terutama itu adalah penegangan dari otot trapezius yang kemudian akan mengakibatkan rasa nyeri di area tengkuk. Ini nih. Kenapa kok kayak nahan beban berat ya? Karena ketegangan otot leher dan bahu. Prosesnya seperti yang sudah dijelaskan di nomor satu tadi. Sebenarnya mirip-mirip ya. Kenapa? Kenapa kok kayak nahan beban berat? Ya karena ototnya itu emang nahan beban. Apa? Ini menopang kepala dan membantu pergerakan leher. Itu adalah salah satu beban, jangan salah. Ya, walaupun di tengkuk kok kayaknya aku tuh nggak bawa apa-apa ya di tengkuk ya. Kok kok berat gitu ya ya. Jangan salah, tengkuk itu kan juga menopang kepala. Dia membawa beban itu. Dia menopang kepala, dia juga membantu pergerakan leher. Jadi ya jangan salah ya. Dia juga memiliki beban yang berat. Terus kenapa nih? Kalau digunakan terus-menerus dalam waktu yang lama, ya misalnya karena bekerja, ya dapat mengakibatkan rasa yang berat, pegal, atau seperti menahan beban. Karena tadi kita itu bawa kepala gitu. Dan itu adalah salah satu yang sering menyebabkan keluhan cervical muscle strain atau ketegangan atau peragangan berlebihan pada otot leher. Yang sudah aku jelaskan tadi ya, perbedaan strain dan sprain, nanti tabelnya bisa dilihat di PDF bagian atas. Oke, ini yang hilang timbul, kenapa kok hilang timbul? Karena tadi ya, nggak mungkin posisi tubuh kita tuh stagnan gitu-gitu aja. Contohnya pas kamu nulis tutor aja, kan pasti kamu, mau lihat dulu pasti kamu, stretching dulu nah kayak gitu kan. Nah, jelas kalau seperti itu ya, kan tidak stagnan ya, terus-menerus seperti itu. Walaupun nih, memang iya pola hidup pekerja kantoran ya, kita pun yang mahasiswa gitu ya, itu pasti dia itu akan bertahan lama, akan bertahan dalam satu posisi dalam waktu yang lama. Contoh lagi nulis tutor, kita bisa 2 jam, 3 jam, tapi kan kita akan stretching ya, kita akan kayak apa ya, pindah posisi karena pegel gitu kan. Nah, ketika sedang apa ya istilahnya sedang relaksasi, sedang istirahat, take a break, ya ototnya yang tadinya tegang akan jadi berkurang gitu tegangnya. Dia akan mengalami relaksasi. Jadi dia akan lebih rileks. Makanya ketika rileks ya ketegangan ototnya akan berkurang. Seperti itu. Oke? Ingat itu ya. Bisa dipahami ya. Nih,
Ini faktor-faktor yang dapat mengakibatkan nyeri tengkuk, obesitas, high blood pressure, dan passive lifestyle atau sedentary lifestyle ya namanya tuh. Selain faktor otot, nyeri tengkuk yang terasa berat juga dapat berkaitan dengan gangguan aliran darah atau tekanan darah, misalnya pada kondisi hipertensi. Peningkatan tekanan darah dapat menimbulkan sensasi berat atau tidak nyaman ya, sering ya. Jadi makanya orang-orang hipertensi dengan tekanan darah tinggi itu biasanya keluhannya juga nyeri tengkuk gitu. Oke ya, jadi itu disebabkan karena kombinasi antara ketegangan, kelelahan, dan juga gangguan pada sistem kardiovaskular yaitu berupa hipertensi. Nah, tadi ya aku akan menjelaskan sedikit tentang sedentary lifestyle. Nanti akan aku tambahkan juga gambarnya di sini. Nanti bisa dilihat ya. Ini aku search 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 dulu di sini. Sedentary lifestyle. Nih. Sedentary lifestyle itu apa sih, Kak? Sedentary lifestyle itu adalah kebiasaan hidup yang kebanyakan duduk, gak pernah gerak. Nah, itu adalah sedentary lifestyle. Jadi, dia kebanyakan duduk, jarang gerak. Contoh, duduk lama pas belajar. Pas kerja, main HP mulu. Nonton maraton drakor. Nah, itu adalah salah satu sedentary lifestyle. Kenapa kok nggak baik? Ini nih, ya ada banyak nih. Digestive issues, ya. Saluran pencernaannya terganggu. Sirkulasinya buruk. Terus kemudian massa ototnya berkurang, massa tulangnya berkurang. Mental health-nya juga, ya. Kenapa? Karena kalorinya nggak terbakar nih. Kalori yang tidak terbakar akhirnya akan mengakibatkan lemaknya itu mengalami penumpukan. Sehingga terjadi obesitas. Ototnya jarang dipakai, tulangnya jarang dipakai, ya akhirnya massa otot dan tulangnya menurun. Lama-lama nanti semakin seiring berjalannya waktu bisa mudah terkena osteoporosis. Tulangnya jadi tipis. Ya, gitu. Terus kemudian yang poor circulation tadi ya, karena tadi dia nggak pernah gerak, makan terus ya, ngemil nggak pernah olahraga, akhirnya kalorinya nggak terbakar, lemaknya numpuk, obesitas mengganggu sirkulasi darah seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ya, terus kemudian poor mental health ya, orang yang duduk terus ya, dia kan kerja nih, kerja itu pasti akan mengalami pressure, tekanan. Sehingga jelas dia akan mengalami stres yang berlebih. Makanya olahraga itu adalah salah satu cara untuk menurunkan atau mengurangi stres. Mengurangi stres, mau relaksasi, mau rileks itu bisa dengan olahraga. Makanya orang yang dengan sedentary lifestyle itu biasanya memiliki kesehatan mental yang cenderung buruk karena dia stres kerja tapi nggak diilangin gitu, nggak berusaha dikurangi. Seperti itu, oke? Bisa dipahami ya. Sebenarnya muter-muter di situ aja kok. Karena dia jarang gerak ya, karena dia jarang gerak, olahraganya kurang, ya akhirnya ini digestive issues. Jadi saluran pencernaannya tuh lama-lama menurun. Apa ya? Lama-lama kerjanya melambat. Kenapa ya? Karena dia sudah tidak olahraga, dia jarang gerak gitu. Terus poor circulation akibat obesitas penumpukan lemak tadi. Terus bone mass loss ini sama kayak yang muscle mass loss atau kehilangan massa otot serta kehilangan massa tulang akibat diet duduk terlalu lama, gak pernah olahraga, gak pernah dilatih, ya akhirnya massa tulang dan ototnya jadi berkurang. Terus mental health, poor mental health ya karena tadi dia tuh duduk mulu, stres kerja. Jadi akhirnya dia juga tidak apa ya, nggak refreshing gitu. Oke, gitu ya. Itu untuk nomor dua. Oke, terus kita lanjut ke nomor tiga. Mengapa keluhan memberat setelah banyak mengonsumsi makanan berlemak ya? Oke, jadi di sini keluhan nyeri tengkuk yang semakin berat setelah mengonsumsi makanan berlemak dapat berkaitan dengan peningkatan kadar lemak dalam darah. Jelas ya, makanan berlemak itu kan kalau kita makan, kayak yang aku jelasin tadi, sungai ketambahan pasir. Nah, itulah pembuluh darah. Pembuluh darah ketambahan lemak. Ya jelas kalau misalnya setelah mengonsumsi makanan berlemak ya pasti akan mengalami peningkatan kadar lemak di dalam darah, terutama lemak jenuh dan kolesterol. Nah, ini nih gambarnya nih ya.
Dislipidemia. Jadi dislipidemia itu adalah tingginya lipid, ya, tingginya lemak yang ada di dalam darah. Ya itu dia, high lipid levels in blood. Ini, aduh, sebentar. Ini, ya Allah, sebentar ini. High lipid levels in blood, ya, dislipidemia. Dislipidemia tuh sebenarnya tuh maksudnya tuh gimana sih Kak gitu ya? Nah, jadi dislipidemia itu adalah kelainan kadar lemak atau lipid yang ada di dalam darah. Bisa aja kadar lemaknya terlalu tinggi atau justru nggak seimbang. Ya, bahasa bayinya gimana ya? Jadi dislipidemia tuh intinya lemak yang ada di dalam darah tuh nggak normal. Terlalu banyak sehingga tidak seimbang. Biasanya yang berubah apa? Biasanya kolesterol totalnya meningkat, kolesterol jahatnya meningkat, trigliseridanya meningkat, tapi sebaliknya HDL atau kolesterol baiknya malah justru turun. Kenapa Kak kok bisa gitu? Ya jelas, pola makan yang tinggi lemak, sedentary lifestyle, obesitas, diabetes, genetik, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu faktor risiko dari dislipidemia. Nah, sehingga ya ketika ini ya high lipid levels in blood ya, lipid levels di darahnya itu naik, itu akan berhubungan associated with peningkatan resiko of ASCVD. Ini apa artinya? Peningkatan resiko dari atherosclerotic cardiovascular disease. Jadi, tingginya lemak yang ada di dalam darah itu akan berhubungan dengan peningkatan resiko dari ASCVD atau dari penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa? Aterosklerosis itu intinya penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan karena pembuluh darahnya itu tersumbat oleh plak. Apa aja? Ini ada myocardial infarct ya, dia serangan jantung ini, myocardial infarct, stroke, terus peripheral arterial disease ya. Jadi ini merupakan semua penyakit yang diakibatkan karena peningkatan lemak di dalam darah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya manajemen ya, kita harus menata, kita harus memilah. Kira-kira kita perlu mengurangi tidak konsumsi makanan berlemak seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nih, ketika seseorang mengonsumsi makanan berlemak dalam jumlah banyak, tubuh akan mencerna dan menyerap lemak tersebut ke dalam aliran darah. Sehingga peningkatan kadar lemak ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih kental. Karena tadi ya, dia tuh nempel di pinggir-pinggiran. Ya, sehingga pasti akan mempengaruhi pembuluh darah. Oke? Proses ini dikenal sebagai aterosklerosis yang sudah aku jelaskan di gambar tadi ya. High lipid levels in blood itu meningkatkan ASCVD ya, meningkatkan risiko ASCVD atau atherosclerosis cardiovascular disease. Oke, jika aliran darah menjadi kurang lancar, jaringan tubuh termasuk otot di daerah leher dan juga di daerah kepala akan mengalami kekurangan suplai oksigen. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan nyeri tengkuk atau rasa berat di kepala. Ini ya, ini bentukan aterosklerosis. Jadi ini normalnya seperti ini ketika ketambahan lemak ya. Jadi eh, diameternya jadi semakin kurang. Sedangkan kalau misalnya yang tadi aku jelasin, sungai-sungai itu kan dia terbuka ya, dia bisa meluap. Sedangkan kalau pembuluh darah ya, apa ya, bumpet gitu. Jadi nggak bisa buat lewat gitu. Sehingga ujungnya itu akan terjadi yang namanya aterosklerosis. Jadi intinya di sini itu adalah penyumbatan gitu. Lanjut ya. Jadi setelah terjadi penyumbatan nih timbul plak ya kan, ya timbul plak. Terus habis itu nanti dia akan menimbulkan suatu proses ya. Dia akan memunculkan suatu proses progresi namanya. Jadi dimulai dari pembentukan dulu nih, plaknya masih tipis ya. Tiba-tiba tumbuh makin banyak, ruptur juga. Nah, terus kemudian lama-kelamaan akan membentuk blood clot, ya, atau bekuan darah. Sehingga kalau tadinya nih, ya, dari diameter segini lebarnya, tiba-tiba ada plak, terus tiba-tiba jadi blood clot, ya, pembuluh darahnya ada yang beku, di situ nyumbet, dah nih, jalannya tinggal sekecil ini. Kalau jalannya sekecil ini, gimana mau lewat darahnya? Yaitu makanya akan terjadi aterosklerosis yang kemudian berdampak pada serangan jantung dan beberapa penyakit lainnya. Oke?
Ya, selain itu makanan berlemak juga dapat memicu peningkatan tekanan darah sementara pada beberapa orang. Kenapa? Karena jalannya sempit. Sama kayak selang. Selang kalau diinjek, makin lama makin numpuk. Tekanannya makin tinggi. Gitu ya. Kondisi ini dapat memperberat keluhan pada daerah tengkuk. Oke. Oke, jadi ini adalah hal yang terjadi setelah makan makanan berlemak. Oke? Yang kemudian akan berdampak pada gangguan metabolisme lemak yang mempengaruhi aliran darah dan kesehatan pembuluh darah. Lanjut nomor 4. Mengapa pasien mengalami rasa kebas pada ujung tangan dan kaki, lemas dan sedikit pusing? Nah, ini dia. Kebas pada ujung tangan dan kaki biasanya berhubungan karena ada gangguan di saraf atau di pembuluh darah yang ke arah jaringan tersebut. Misal, di situ yang kebas adalah tangan ya, misalnya yang kebas tangan. Nah, yang kebas itu tangan, berarti kita itu bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Bisa kita tarik beberapa kesimpulan antara saraf yang menuju tangan yang kena atau aliran darah yang menuju tangan yang kena. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa em, mengira-ngira, ya. Kita bisa memperkirakan kira-kira masalahnya itu ada di mana sih, seperti itu. Oke? Nah, aku akan jelasin gambarnya dulu. Di sini ada dua saraf ya. Ada healthy, sebentar, sebentar. Nah, ada unhealthy sama ada healthy. Sehat dan tidak sehat. Kita ke yang sehat dulu. Di sini merupakan gambar saraf yang sehat. Terdapat mielin ya, ada selubung mielinnya di sini lengkap nih ya. Terus kemudian impuls sarafnya juga bisa berjalan dengan lancar di sini, ya kan? Lengkap ini. Tuh, lengkap ya. Per bagiannya ada mielin, terus habis itu ada aksonnya, lengkap ya. Sepanjang akson ada mielin lengkap. Beda sama saraf yang rusak. Saraf yang rusak ya, selubung mielinnya rusak nih. Damage mielin cell. Selubung mielinnya rusak, yang mana ketika selubung mielinnya ini rusak, impulsnya jadi macet. Yang harusnya jet, 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 sampai sini, ini macet di sini. Yang mentok ini, nggak ini habis. Sehingga akhirnya nggak bisa sampai ke otak secara normal, secara lancar. Dampaknya apa? Dampaknya ya kebas, terus kesemutan, kadang disertai dengan rasa terbakar, kayak gitu. Oke? Jadi keluhan kebas pada tangan itu bisa akibat saraf ya. Bisa juga ini ada sirkulasi darah ya, gangguan sirkulasi darah. Kenapa? Karena tangan dan kaki itu ujung-ujungnya tuh jauh dari jantung. Makanya gangguan sirkulasi darahnya itu dapat mempengaruhi rasa kebas gitu. Nah, terus juga di sini nih ada gambar ya di sini. Nih, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah gangguan pada saraf tepi yang dikenal sebagai neuropati perifer. Pada kondisi ini, saraf yang bertugas menghantarkan rangsangan dari dan ke otak mengalami gangguan sehingga muncul sensasi kebas, kesemutan, atau rasa baal. Nah, di sini ada gambar yang menyajikan tulisan hiperglikemia atau diabetes mellitus. Ya, jadi pusatnya di sini. Ya, kemarin kita sudah sempat belajar tentang diabetes mellitus. Yang mana gangguan saraf-saraf ini itu biasanya tidak jauh-jauh dari diabetes mellitus tipe 2 atau diabetes mellitus lah intinya. Gula darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah kecil. Sehingga akhirnya pembuluh darah kecil yang tepat pemberian nutrisi pada saraf itu jadi kehabisan nutrisinya, nggak bisa mengantarkan nutrisi lagi. Makanya akhirnya sarafnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, ini ya. Jadi di sini ada pusat masalahnya adalah hiperglikemia. Ini cara bacanya ya. Pusat masalahnya adalah hiperglikemia. Terus di sini ada disfungsi pankreas yang mana akan eh gimana ya? Normalnya ya. Normalnya itu pankreas menghasilkan insulin. Terus kemudian apa namanya? Di bagian usus itu juga nanti akan punya efek inkretin gitu. Terus di sini ada reabsorpsi glukosa. Nah, tapi disfungsi pankreas ini akan membuat semua fungsi ini jadi abnormal. Jadi ini menurunkan sekresi insulin, menurunkan inkretin efek, menurunkan glucose reabsorption kayak gitu.
Nah, sedangkan yang insulin resistance ini, karena dia itu tidak bisa merespon dengan baik ya tubuhnya, sehingga akhirnya hati itu terjadi peningkatan produksi glukosa, peningkatan lipolisis, sedangkan glukosa uptake-nya jadi turun. Makanya akhirnya gulanya numpuk. Makanya akhirnya gulanya numpuk gitu ya. Nah, ini sepertinya sudah sempat kita bahas ya di skenario sebelumnya, sehingga nanti bisa kamu ulangi lagi di skenario yang lalu. Masih ingat ya, skenario berapa ya? Dua atau tiga ya? Dua ya? Nah, kalau ini adalah major complication of diabetes ya. Jadi ada mikrovaskular dan makrovaskular. Bedanya apa? Kalau mikrovaskular itu dia menyerang pembuluh darah kecil, kapiler-kapiler. Nah, kalau makrovaskular dia menyerang pembuluh darah besar. Di sini pembuluh darah kecil itu ada mata, ginjal, dan saraf. Mata di sini ya, tingginya gula darah dan juga tingginya tekanan darah itu bisa mengakibatkan ada glaukoma, katarak, retinopati, terus kemudian kebocoran darah ke mata ya, seperti itu. Terus kalau di ginjal dia bisa bikin kerja berlebih, terus kemudian bisa bikin gagal ginjal akhirnya. Saraf bisa bikin apa? Di saraf dia bisa bikin kebas nih. Ya, feed wounds may go undetect ya, artinya tidak terdeteksi atau ini, artinya tidak terdeteksi atau dia kebas gitu. Gangren ya, ini gangren. Ya, itu biasanya akibat infeksi. Jadi misal luka nggak kerasa, terus habis itu infeksi, nah dia ujungnya gangren. Gangren tuh apa, Kak? Gangren itu adalah jaringan tubuhnya tuh mati atau nekrosis. Kenapa? Ya, jadi dia kematian jaringan tubuh karena aliran darah ke jaringan tersebut tuh nggak ada, stop ya, nggak. Jadi di misal jaringan kaki nih, kakinya karena dia akibat hiperglikemia ya, yang tadi aku bilang dia kebas, terus tiba-tiba dia luka, infeksi, akhirnya aliran darahnya nggak bisa sampai ke situ, lama-kelamaan akan berakibat gangren gitu. Gangren tuh eh ya kematian jaringan ya akibat darahnya nggak bisa sampai ke situ gitu. Kenapa? Ya karena nggak jaringannya nggak dapat oksigen, dia juga nggak dapat nutrisi gitu. Oke, terus kalau yang makro berarti ini ya, ke otak, ke hati, dan ke ekstremitas ya. Yang ke otak, dia bisa bikin ini, transient ischemic attack, ini sejenis stroke. Stroke ya, stroke ischemic. Ischemic tuh oksigennya nggak ada, jadi stroke ischemic, kayak gitu. Terus kalau di hati, dia bisa, di hati, di jantung, hati. Di jantung, dia bisa bikin koroner tadi ya, yang apa namanya aterosklerosis itu juga bisa jantung koroner penyakit jantung koroner. Terus kalau ekstremitas ya sama ya sebenarnya kayak yang saraf tadi mereka saling berhubungan. Kalau misalnya dia itu sudah tidak ada aliran darah ke bagian ekstremitas dia akan berakibat pada gangren atau kematian jaringan. Oke, itu nanti kamu bisa melihat di gambar ini ya. Ini udah lengkap banget nih komplikasi dari diabetes. Jadi intinya kebasnya tadi itu bisa karena apa? Bisa karena gangguan saraf perifernya, bisa karena sirkulasi darahnya, dan juga bisa karena diabetes serta kadar lemak yang berlebih. Jadi ada banyak ya pengaruh dari berbagai dampaknya itu ada banyak gitu. Next, apa hubungan pekerjaan dan pola hidup pasien terhadap keluhan pasien? Jelas sangat berhubungan. Sebenarnya ini tuh sangat sudah dibahas ya tadi di atas yang tentang sedentary lifestyle atau pola hidup yang tidak baik tadi ya. Nih, nih, office syndrome ya, infographic elements. Jadi di sini itu ada sindrom kantoran gitu ya. Orang-orang yang kantor, kerja di kantoran yang cuma duduk ngadep laptop, ngadep komputer, itu biasanya mengalami nyeri bahu, nyeri punggung, nyeri leher, dan obesitas. Ini. Makanya aku bilang, walaupun secapek-capeknya kita, at least sempetin lah 10 menit buat stretching. Supaya apa? Supaya otot yang tadinya tegang bisa relax. Nih, kebiasaan apa namanya duduk terus ya, waktu istirahat yang kurang, tingkat stres yang cukup tinggi, itu bisa bikin tubuhnya tuh mudah lelah.
Ototnya jadi tegang, sehingga kalau misalnya ototnya tegang, sehingga akan mengakibatkan nyeri pada tengkuk gitu. Sebenarnya gini ya, kalau misal apa namanya? Kalau misal pembahasannya tuh putar-putar di situ mulu ya, ketegangan otot, terus nanti hipertensi kayak gitu. Kalau sering lembur juga sama. Sering lembur tuh biasanya lapar ya. Orang malam-malam tuh sering lapar. Makanya kalau misalnya sering lembur terus ngemil terus gak olahraga ya lama-kelamaan akan tumbuh bibit-bibit penyakit. Akan timbul lemak-lemak jahat ya kan tuh. Dalam kondisi lelah atau sibuk bekerja, contoh kita lah begadang, belajar tuh pasti ngemil. Ya kan? Seseorang cenderung memilih makanan yang praktis seperti makanan cepat saji atau camilan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Sehingga kebiasaan ini dapat meningkatkan asupan kalori dan lemak dalam tubuh. Jika terjadi terus-menerus, ya dislipidemia, kayak yang sudah aku jelaskan di atas tadi, gitu. Sama juga yang seperti sudah aku ulang berulang kali, dia jarang olahraga, ya gimana mau kebakar? Pasti ya dia nggak akan bisa, gitu. Makanya bisa beresiko terjadi obesitas. Ini ya, makanya harus dilakukan seperti ini. Ini cara-caranya untuk bisa menyeimbangkan pola hidupnya dengan pekerjaannya. Next, hubungan RPK terhadap kondisi pasien. Riwayat penyakit keluarga punya peran yang sangat-sangat penting. Ya, entah itu hipertensi, diabetes, dislipid, sindrom metabolik, itu tuh punya faktor risiko genetik yang kuat banget. Sesekuat itu. Ya, nih, jadi di sini pada skenario ini disebutkan kalau pasiennya tuh punya obesitas, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus tipe 2. Makanya dia punya faktor risiko genetik terhadap penyakit metabolik dan kardiovaskular. Nah, faktor genetiknya ini yang akan mempengaruhi tubuh dalam mengatur metabolisme, gula, lemak, serta tekanan darah. Jadi intinya, orang dengan RPK, riwayat penyakit keluarga yang serupa, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ya, jantung koroner, hipertensi, DM, itu pasti punya faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sama sekali tidak memiliki faktor risiko tersebut. Seperti itu. Oke, sama ya. Pokoknya ya nggak cuma faktor genetik. Bisa dicegah kok faktor genetik tuh. Misal faktor genetiknya DM, ya udah cegahnya adalah dengan nggak apa namanya dengan nggak terus-terusan mengonsumsi gula, dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak, terus dengan mencegah sedentary lifestyle seperti itu ya berputar di situ lagi ya kan? Seperti yang sudah aku bilang, putarannya di situ-situ dulu gitu. Pemeriksaan yang bisa dilakukan, pertama pokoknya anamnesis dulu, digali dulu ya RPD-nya pernah enggak, RPK-nya pernah enggak, pernah dikasih obat apa. Ya, pokoknya anamnesisnya digali dulu lengkap, oke? Baru setelah itu akan dimulai dari pemeriksaan fisik. Ini ya. Pemeriksaan fisiknya ada apa aja? Ada tanda-tanda vital, mencakup apa aja? Tekanan darah, respirasi, nadi, pokoknya semua ya. Harus dilakukan ketambahan dengan IMT dan lingkar pinggang. Nih, nanti setelah ini akan aku kasih tabel IMT-nya di bagian halaman berikutnya ya untuk melihat apa namanya? Batas-batas IMT-nya. Oke, terus kemudian bisa juga untuk menilai ketegangan otot supaya apa ya meyakinkan apakah itu benar cervical muscle strain ataukah tidak. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi bisa kan BB, TB untuk menentukan IMT, terus kemudian lingkar pinggang, seperti itu. Selain itu, bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, ya, lab, untuk lihat apa, GDP, GDS juga boleh, GD2-JPP juga boleh, buat melihat DM. Ya, terus juga harus profil lipid lengkap ini meliputi kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Karena biasanya pada pasien ini kalau dislipidemia, HDL-nya itu cenderung turun, tapi yang lain itu malah meningkat. Seperti itu. Terus karena tadi RPK-nya itu punya jantung koroner, maka boleh dipertimbangkan nih pakai elektrokardiogram. Ya, boleh dipertimbangkan untuk menilai apakah kondisi jantungnya itu normal ataukah mengikuti faktor genetik orang tuanya. Kenapa kok harus diberitahu juga? Karena dia mengalami kebas ini nih. Dia punya keluhan kebas di tangan dan di kaki. Dilakukan elektrokardiogram supaya meyakinkan apakah benar nih
kebasnya tuh gara-gara sirkulasi. Apakah gara-gara saraf? Nah, EKG itu bisa menentukan. Kalau misal jantungnya normal, oh ya berarti kebasnya nggak gara-gara pembuluh darah, nggak gara-gara sirkulasi. Oh, mungkin sarafnya seperti itu. Ini ya, berkaitan dengan gangguan saraf perifer atau gangguan sirkulasi darah. Ini lipid profile loh, ini sudah ada ya, sudah lengkap di sini, ada tabel-tabelnya ya. Ini untuk menghitung IMT, terus kemudian ini untuk melihat kira-kira di sini BMI 1,42 ini masuk kemana. Oh, ternyata dia itu masih masuk ke berat badan normal seperti ini. Nah, kalau tadi kan IMT-nya udah lebih dari sama dengan 30 ya, yang di skenario, maka pada skenario, itu ini lebih dari 30 maka dia sudah termasuk ke obesitas tingkat 2, makanya harus benar-benar diperhatikan itu solusinya. Ini DDDX-nya ya, nanti bisa didiskusikan lagi. Dislipidemia yang tadi sudah aku jelaskan, kenapa kok ini dipilih? Karena dia riwayat pengonsumsi makanan berlemaknya sangat tinggi, ditambah dia mengalami obesitas serta RPK penyakit jantung koroner. Jadi dislipid itu adalah salah satu gejala dari sindroma metabolik, nanti di bawah akan aku jelaskan ya. Kenapa diambil dislipidemia? Karena satu, dia mengonsumsi makanan berlemak. Dua, RPK jantung koroner. Tiga, dia nyeri tengkuk. Ini. Paling sering tuh ini. Ya. Terus kemudian yang keempat, dia sering ngemil serta dia mengalami obesitas karena jarang berolahraga. Itu dislipidemia. Terus kalau hipertensi, kenapa? Karena dia juga sama ya, makanan berlemak. Intinya tuh makanan berlemak sebenarnya. Dia makan makanan berlemak, terus kemudian dia juga mengalami nyeri tengkuk yang biasanya diakibatkan karena tekanan darahnya itu sangat tinggi. Akibat apa? Bisa akibat sumbatan, bisa akibat berlemak tadi, bisa akibat stres, ketegangan otot, dan lain sebagainya ya, nyeri tengkuknya tadi. Nah, kalau yang hipertensi ya paling karena ya makanannya nggak sehat aja gitu. Terus yang cervical muscle strain sudah aku jelaskan tadi, dia ketegangan otot leher akibat apa? Akibat nunduk terus. Ya, nih aktivitas kerja yang lama, nggak pernah stretching, apalagi kalau nggak pernah olahraga, ya udah itu bisa mengakibatkan cervical muscle strain, nyeri gitu. Karena tengkuk itu menahan beban berat, yaitu beban kepala kita juga, seperti itu. Kalau hipertensi tadi dipilih karena dia nyeri tengkuk juga ya. Nih, makanya dia juga kalau dilihat kok makanannya nggak sehat gitu, terus stres ya banyak lembur dan lain sebagainya. Yang keempat, neuropati perifer diambil karena kebas. Ya, pokoknya ini diambil karena keluhan kebas pada ujung tangan dan kaki yang bisa aja. Mungkin dia mengalami neuropati perifer. Akibat apa? Akibat diabetesnya tadi ya, komplikasi diabetes, atau akibat gangguan sirkulasi darah, atau bahkan fungsi saraf perifernya yang terganggu. DM tipe 2, ya ini juga bisa dipertimbangkan apalagi keluarganya punya diabetes. Dengan sedentary lifestyle yang dimiliki, jelas ini bisa dimasukkan ke diagnosis diferensial. Terakhir sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik ini tuh kok kumpulan. Gejalanya itu ada hipertensi, dislipidemia, obesitas sentral, dan lain sebagainya. Jadi tuh dari nomor 1 sampai berapa tadi yang diabetes, itu tuh bisa masuk ke sindroma metabolik. Karena apa sih dia? Pokoknya utamanya tuh ini, pola makan tinggi lemak dan kurang aktivitas fisik. Ini adalah kunci utama seseorang mengalami sindroma metabolik. Biasanya juga akibat genetik itu juga bisa. Gitu. Oke? Jadi nanti mungkin bisa dibedah lagi ya untuk pertemuan berikutnya tentang DD dan DX. Yang penting kamu sudah punya pegangan ilmu dulu nih di DDX yang akan dimasukkan itu. Ah, Oke, kita sudah sampai di ujung modul. Nanti untuk modul cara-caranya akan aku kirimkan. Terima kasih sudah mendengarkan aku dengan baik. Apapun yang akan ditanyakan, langsung WA aja, jangan sungkan-sungkan. Kalau misal aku balesnya lama banget, 30 menit gak balas, langsung telepon aja. Oke? Oke, kalau gitu aku akhiri. Alhamdulillah sudah selesai. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.